pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Karena masih dalam situasi pencegahan pandemi COVID-19 sehingga membuat kita belum dapat beribadah di gedung gereja. Hari ini Jemaat GKI Bogor Baru dan Posjemaat Sentul masih beribadah secara online. Ibadah hari ini Minggu 10 Mei 2020 adalah ibadah Paskah 5 dengan mengambil tema keberanian menjalankan hidup yang didasarkan pada Injil Yohanes 14 ayat 1-14 dengan pelayan firman Saudara Joshua Bernardo Sarjana Teologi. Ibadah online ini telah direkam sebelumnya di kediaman pelayan masing-masing sebagai bagian dari himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum ibadah ini dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. Pertama, GKI Bogor Baru dan Posjemaat Sentul bekerja sama dengan Home Care 24 akan mengadakan rapid test COVID-19 secara gratis untuk 100 orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat untuk dapat mendaftarkan diri ke pengurus Posjemaat Sentul, Bapak Beni Pati, atau kepada TU Gereja GKI Bogor Baru. Rapid test akan dilaksanakan di halaman GKI Bogor Baru Posjemaat Sentul pada hari Minggu sampai dengan Rabu tanggal 17 sampai 20 Mei 2020 pada jam 10 sampai jam 15 WIB. Penekanan warta yang kedua, GKI Bogor Baru telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam melayani dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, GKI Bogor Baru dan Posjemaat Sentul memerlukan dukungan melalui persembahan syukur jemaat. Persembahan syukur dapat dikumpulkan dengan amplop dan diserahkan kepada majelis jemaat apabila kondisi sudah normal, atau Bapak Ibu sekalian dapat mentransfernya ke rekening BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor akun 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Demikian penekanan warta Minggu 10 Mei 2020. Selengkapnya dapat dibaca dalam warta elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Damai Kristus bagi kita semua. Marilah kita berbakti pada Tuhan. Hari demi hari, rahmat dan karunia-Nya dicurahkan kepada kita. Sebab seperti yang dikatakan pemazmur dalam pasal 121 ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia setia dan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dia selalu menuntun umatnya melewati gurun kehidupan. Tuntun aku, Tuhan Allah. Roti
melandasi kebaktian kita pada hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup adalah sebuah keniscayaan bagi kita yang masih hidup saat ini. Meskipun kita tidak tahu jalan apa yang akan ditempuh, namun kita tetap meyakini bahwa Allah yang Maha Besar berjalan bersama umatnya. Melalui tema keberanian menjalani hidup, kita diajak untuk berani menghadapi kehidupan, sebab kasih Allah selalu meneguhkan dan menguatkan di sepanjang jalan hidup. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4 menyatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Penyertaan Allah juga memberikan kita keberanian untuk mewartakan kabar baik bagi sesama. Kristus pun menjadi teladan kita untuk berbuat baik dan berkarya di tengah dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita masih gagal dalam menjalani kehidupan ini karena masih sering mendukakan Tuhan, keluarga maupun sesama. Untuk itu marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang beserta dengan kami, terima kasih atas pemeliharaanmu di sepanjang hidup kami. Kasih yang besar Engkau nyatakan dari waktu ke waktu, sehingga kami beroleh ketenangan di tengah rasa khawatir, di tengah rasa cemas kami. Ampuni jika kami sering masih larut dalam rasa kekhawatiran, dan ajarkan kami untuk setia pada jalan-Mu. Tolong kami untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang ada, sebab Engkaulah perlindungan kami, yang meneguhkan kami di sepanjang embara dunia ini. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengakui, menyadari kesalahan kita, dan mau minta ampun kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita berita anugerah yang diambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam Kristus kita telah diampuni.
Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita menyatukan hati kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala karunia-Mu, atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, terutama kondisi saat ini. Tuhan, pada saat ini kami bersama menyatukan hati di tempat yang berbeda, di tempat yang berjauhan. Tapi kami menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mengorbankan hati kami, membakar semangat kami, agar kami bersemangat mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Ini kami ya Bapa, ini kami yang siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, mari kita dengan bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ingin bertanya, kalau siapa yang di sini tidak pernah merasa takut? Nggak pernah sama sekali merasa takut. Nggak usah dijawab karena kita online jauh, jadi nggak bisa. Tapi saya yakin kita semua, tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah sekalipun merasakan takut. Berbagai macam alasannya, pasti kita pernah merasakan takut. Takut adalah sesuatu respon yang wajar dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu psikologi dikatakan ada 4 perasaan dasar yang dimiliki manusia. Yang pertama rasa senang, rasa sedih, rasa marah, dan juga rasa takut. Rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia. Dikatakan, ada ungkapan begitu, dikatakan ketika seseorang tidak memiliki rasa takut, maka ia adalah pribadi yang paling kejam, paling berbahaya di seluruh dunia. Kenapa? Karena dengan demikian dia akan menghadapi segala sesuatunya tanpa perhitungan dan tanpa pertimbangan. Rasa takut itu membuat kita melakukan pertimbangan sebelum kita melakukan sesuatu. Rasa takut itu ada dan bagian dari kehidupan kita. Tuhan menciptakan rasa takut untuk kita, bukan untuk kita hilangkan, bukan untuk kita abaikan, tapi untuk kita kelola. Bagaimana kita mengelolanya? Ibu bapak sekalian, kita diberikan kesempatan hari ini untuk belajar mengelola ketakutan dengan keberanian. Keberanian dari Tuhan agar kita bisa menghadapi, menjalani kehidupan kita. Bukan dengan diliputi rasa takut, tapi dengan keberanian. Bagaimana caranya? Mari kita cermati bacaan kita pada minggu hari ini, Bapak Ibu sekalian. Perikop kita merupakan awal dari kisah sengsara Tuhan Yesus, di mana di sini Tuhan mempersiapkan para murid untuk menghadapi ketakutan mereka yang akan mereka alami. Mungkin saat ini, dalam kisah ini, mereka tidak mengalami ketakutan, tapi mereka akan menghadapi ketakutan. Menghadapi kehidupan mereka sendiri ketika Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mulai perikop ini dengan kalimat yang luar biasa. Janganlah gelisah hatimu. Atau dapat dikatakan dengan kalimat yang lebih sederhana, jangan takut. Lalu apa yang Tuhan katakan selanjutnya? Kalimat berikutnya menarik, yang mengatakan, percayalah kepada Allah. Dan tidak berhenti di situ, percaya juga kepadaku. Dalam perikop ini, Tuhan mengatakan setidaknya 4 kali. Dalam ayat yang pertama, ayat 10, ayat 11, dan ayat yang ke-12, Ia mengatakan bahwa para murid diajak untuk percaya, beriman kepada dirinya dan juga kepada Allah yang adalah satu. Para murid diminta untuk menghadapi ketakutan dengan percaya, dengan iman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Kristus. Iman jadi hal yang ditekankan oleh Yesus. Iman atau percaya menjadi hal utama dan pertama. Sebelum kita bisa menghadapi kehidupan ini, berani menghadapi kehidupan, kita harus percaya. Kita harus beriman. Kenapa beriman bisa membuat kita percaya dan berani? Ibu bapak saudara sekalian, saya senang melihat film dokumenter gitu, terutama dokumenter tentang binatang. Suatu kali saya menonton sebuah dokumenter tentang angsa Arktik, angsa salju begitu, yang bersarang di tebing-tebing yang tinggi
tebing-tebing yang curam dan tebing-tebing yang berbatu. Seperti binatang-binatang lainnya, mereka bersarang, bertelur di sana, mengerami anak-anak mereka hingga menetas di tebing-tebing itu, menghindarkan mereka dari predator-predator seperti burung, seperti ular dan rubah. Di sana mereka membesarkan anak-anak mereka. Ya, seperti biasa, induk atau pejantan akan bergantian memberikan makan, mencari makan dan menyuapi anak-anak mereka hingga mereka semakin besar. Ketika mereka semakin besar, anak-anak mereka semakin besar, sarang itu tidak lagi muat untuk mereka. Dan mereka harus mulai mencari makan sendiri. Tapi bagaimana mereka turun? Makanan tentu ada di bawah, tidak mungkin di atas tebing-tebing yang tinggi seperti itu. Makanan mereka ada di dataran yang lebih rendah. Lalu bagaimana mereka turun? Di sini mereka baru bisa terbang 1 bulan kemudian paling tidak. Jadi saat ini adalah saat mereka belum bisa terbang, dan mereka tidak diminta untuk terbang atau melayang begitu ke bawah, tapi mereka diminta untuk terjun dari atas tebing sampai ke bawah untuk mencari makan. Mungkin terlihat kejam, mungkin terlihat begitu menakutkan. Kalau ibu bapak cari videonya begitu juga, kita bisa lihat anak-anak angsa yang lucu dan sangat rentan jatuh dari atas ketinggian, begitu menyayat hati rasanya. Tapi pun demikian, mereka berhasil menjalani peristiwa itu dan mereka hidup. Mereka diminta untuk terjun oleh orang tua mereka sendiri. Tapi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, orang tua baik induk ataupun pejantan tidak akan serta-merta meninggalkan anaknya begitu saja. Mereka ketika disuruh untuk turun begitu, orang tuanya akan terlebih dahulu melayang, terbang ke bawah. Apa fungsinya? Mereka menunjukkan semacam trek begitu, semacam jalan mana yang kira-kira mereka harus tempuh saat jatuh. Orang tua tidak serta-merta meninggalkan mereka, tapi menunjukkan trek mana yang lebih aman. Dan anak-anaknya mengikuti. Dan luar biasa, sekalipun tempatnya begitu tinggi, begitu berbahaya, anak-anak angsa tersebut dapat selamat sampai di bawah. Apa kuncinya, Bapak Ibu sekalian? Kuncinya di sini adalah percaya. Ketika mereka percaya kepada orang tua mereka, percaya kepada induk mereka yang menunjukkan jalan, menunjukkan arah yang tepat, mereka akan selamat. Kalau yang saya tonton, selalu ada saja dari kumpulan anak-anak angsa itu, selalu ada aja yang ngeyel gitu ya, milih jalan sendiri atau milih sisi tebing yang mana yang baik menurutnya sendiri, dan rata-rata mereka akan celaka, akan dimakan binatang buas ataupun menghantam batu yang terlalu curam, terlalu tajam dan lain sebagainya. Mereka binasa. Tapi tidak dengan anak-anak yang sungguh percaya dan menuruti orang tuanya. Percaya adalah kunci. Percaya adalah awal ketika kita mau membuka relasi kita kepada Allah. Kita mau dituntun sedemikian rupa, kita dapat menemukan kedamaian sendiri. Berbahaya ketika kita takut. Kita tahu kita takut tapi kita tidak mau dituntun. Apa yang terjadi? Ya tadi, akan celaka, akan jatuh, akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sekalipun
jatuh dari ketinggian yang begitu rupa, sekitar 100 meter dari atas permukaan tanah begitu, mereka bisa melaluinya. Tidak mudah, ya, tapi bisa mereka lewati. Sama ketika kita percaya kepada Allah. Kita menjalani hidup ini bukannya jadi lebih mudah, tidak. Tapi ya walaupun tidak mudah, tapi mungkin. Not easy, but at least possible. Kita bisa menjalani jalan berbatu atau bahkan badai kehidupan sekalipun, ketika kita mau percaya kepada Allah. Percaya adalah kunci utama kita punya keberanian. Lalu bagaimana kita menghadapi hidup? Apakah hanya dengan percaya cukup? Saya rasa iya. Di sini Tuhan memberikan 3 janji yang luar biasa, yang membuat kita berani untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita cermati di dalam bacaan kita. Kita punya Allah yang menyediakan tempat. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika kita bayangkan rumah Bapa sebagai ruangan, maka ruangan itu tidak seperti ruangan yang kita miliki yang terbatas. Seperti hotel misalnya. Saya suatu kali pernah, kami sekeluarga jalan-jalan. Saat itu saya masih tinggal di Bekasi, dan kita waktu itu coba tol baru gitu ya, tol Cipularang. Kita ke Bandung, perjalanan ke Bandung. Dari pagi kami perjalanan, kami selama sehari penuh kami menikmati kota Bandung begitu. Lalu ketika sampai pada malam hari, kami ingin istirahat, kami capek. Papi juga saat itu bawa mobil sudah lelah. Kami semua ingin istirahat. Apa yang terjadi? Ketika kami mencari hotel, kami tidak dapat menemukan satupun. Setiap hotel mengatakan, maaf kami penuh, maaf tidak ada ruang lagi, maaf begini dan begitu. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Itu tengah malam, posisinya saya ingat betul, sekitar jam 11-12 malam. Kondisi kami lelah, kami capek, kami ditolak di mana-mana, dan akhirnya kami harus pulang. Jam 1 atau jam 2 kami, dini hari kami baru bisa sampai rumah dan baru bisa istirahat. Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi dengan rumah duniawi atau ruangan yang duniawi. Terbatas. Tidak selalu bisa menampung kita. Tapi berbeda dengan rumah Bapa. Rumah Bapa, sekalipun kita lelah dalam perjalanan, rumah Bapa selalu terbuka untuk kita. Rumah Bapa selalu menerima kita apa adanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membayangkan kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan, ada kalanya ketika kita berjalan, ketika kita di tengah perjalanan kita lelah, kita capek, kita putus asa, kita merasa cukup, merasa ingin berhenti. Itulah saatnya di mana rumah Tuhan selalu terbuka untuk kita. Ketika kita mau bertanya, ketika kita mau marah-marah, berkeluh kesah, Tuhan selalu membuka rumahnya, membuka dirinya bagi kita sekalian. Apapun kondisi kita, kita terluka, kita apapun itu, kita senang sekalipun, Tuhan selalu menerima kita. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan rumah Bapa bukan hanya sebagai sebuah ruangan, tapi
kalau saya dapat katakan ini sebagai hati yang terbuka bagi anak-anaknya. Hati yang selalu mau menerima anak-anaknya dalam kondisi apapun. Kita semua diterima, kita semua diundang untuk hadir di dalam rumah Bapa. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di ayat yang ketiga, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan ingin kita sama-sama merasakan damainya di rumah Bapa. Apapun kondisi kita menjalani kehidupan, kita semua diterima kembali di rumah Bapa. Tidak ada yang ditolaknya, semua diterima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Seperti kisah anak yang hilang gitu ya. Ketika pulang, si anak tetap disambut dengan sukacita oleh bapaknya. Demikianlah Tuhan kita. Seperti apapun persoalan kita, seperti apapun perasaan kita ketika kita menjalani hari-hari kita, kehidupan kita, kita diberikan kepastian. Kita nggak seperti anak hilang yang nggak tahu ketika kita berjalan dan kita nggak tahu mau kemana. Ketika kita capek, kita nggak tahu di mana kita harus beristirahat. Tapi kita punya rumah Bapa yang selalu menerima kita. Kita punya Allah yang menyediakan tempat bagi kita dalam perjalanan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita punya Allah, atau kita punya jalan kebenaran dan hidup. Di sini Tuhan Yesus mengatakan dirinya sendiri sebagai jalan. Apa maksudnya? Mari kita bayangkan begini Bapak Ibu. Kalau kita misalnya kita orang asing, tahu Bogor cuma kebun raya begitu, sampai kebun raya, terus tanya orang. Ini ada dua orang nih. Yang satu kita tanya, Mas, ke Bogor Baru gimana ya? Oh iya, saya tahu. Bapaknya atau ibunya lewat McDonald, terus ikutin jalan aja, terus pertigaan belok kanan, lurus aja sampai ada pertigaan, lurus lagi, perempatan baru belok kiri. Nah, di situ perumahan Bogor Baru. Nah, di situ Bapak Ibu bisa tanya lagi ke satpam. Nah, itu hal yang saya alami ketika saya ke Bogor Baru. Saya lihat GPS gitu ya, sambil diarahkan pakai GPS. Akhirnya saya nyasar. Kenapa? Karena begitu saya sampai di depan, saya ragu. Ini gereja atau sekolah? Ini tempat ibadah kok begini? Itu yang akan terjadi ketika kita hanya ditunjukkan jalan gitu ya. Belok kanan, belok kiri, dan lain sebagainya. Beda kalau saya misalnya dijemput. Ketika saya datang dijemput, itu akan beda. Nah, sama halnya dengan orang yang kedua. Ketika kita tanya orang yang kedua, Mas, ke Bogor Baru gimana ya? Nah, sini. Dia gandeng tangan kita, dia antar kita, berjalan bersama kita, menemani perjalanan kita sampai ke tempat tujuan kita. Berbeda rasanya. Dan kita tentu akan pilih yang kedua. Itulah Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kita. Ia tidak hanya mengarahkan, tapi mendampingi, menemani kita, membantu langkah kita sampai kita ke tempat tujuan. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan yang mendampingi kita, berjalan bersama kita, merasakan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang demikian. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengatakan diri sebagai kebenaran. Seperti yang tadi saya katakan, Ia tidak hanya memberikan arahan begitu atau mengajarkan sesuatu, tapi Dia juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh hidup. Tidak hanya teori, tapi juga praktis kehidupan. Bagaimana caranya? Dan Dia tidak mengatakan, mungkin guru-guru lain bisa mengatakan, aku telah mengajarkan kebenaran, tapi tidak dengan dirinya. Dia mengatakan, akulah kebenaran.
Ini yang tidak kita temukan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menyatakan dirinya adalah kebenaran. Kita tahu kebenaran itu apa. Kebenaran bukan sesuatu lagi yang abstrak, tapi jelas. Kita bisa lakukan dan kita bisa contoh dari Tuhan Yesus yang hidup. Allah yang hidup bersama dengan kita. Dan melalui itu semua, melalui diri yang hadir, diri yang bersedia menemani kita, diri yang tidak hanya memberikan teori-teori saja, kita mengenal kehidupan. Dialah kehidupan. Apa itu kehidupan? Kehidupan yang didasarkan cinta kasih. Cinta yang dibangun oleh Allah untuk kita sekalian. Itulah kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita punya Allah yang membuka hatinya, membuka rumahnya, membuka tangannya setiap saat. Kita punya Allah yang membimbing, mendampingi, dan juga menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan untuk kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita punya Allah yang mendengarkan dengan baik. Kenapa? Di ayat yang 14 Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa setiap doa yang kita hantarkan dalam namanya akan dikabulkan. Mungkin dari kita akan bilang, enggak kok Mas Jo, saya doa gak pernah dikabulin. Saya doa misalnya minta pasangan yang baik hati, tapi dikasihnya bojo galak, ngomel-ngomel mulu. Atau ada yang bilang, saya pengen usaha saya lancar, saya doa terus tapi gak pernah dikabulin. Saya pengen jualan saya berhasil, tapi gak pernah terjadi. Mana? Saya selalu doa di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, tapi gak pernah terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita cermati kalimat Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus mengatakan bukan setiap doa dikabulkan, tapi doa yang diawasi dengan namanya. Doa di dalam namanya. Masalahnya, apakah setiap doa kita haturkan dalam namanya? Bukan sekedar di mulut atau lip service gitu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bukan demikian, tapi bagaimana secara ketika kita mengungkapkan doa atau permohonan kita, kita sungguh-sungguh menyertakan Tuhan Yesus atau Allah berkarya di dalam doa dan kehidupan kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah yang jadi. Dan mengenai pengabulan doa itu, kita sadar adalah kehendak Allah. Apakah demikian? Apakah kita selalu demikian ketika kita meminta? Bapak Ibu sekalian, Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tuhan selalu mengabulkan doa kita. Kita punya Allah yang mendengarkan. Kita punya Allah yang begitu terbuka terhadap kita. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi kita memiliki ketakutan yang berlebih ketika menghadapi kehidupan. Kenapa? Kita tahu punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, kemarin saya sempat KTB Bapak. Dalam KTB Bapak kami punya kesimpulan bahwa ketakutan, bukan ketakutan, rasa takut membuat kita semakin sadar bahwa ketika kita takut, kita tahu bahwa kita tidak mampu. Ketika kita takut, kita sadar kita membutuhkan pertolongan. Seperti waktu-waktu ini, saat-saat ini kita dalam pandemi, rasa takut, bukan ketakutan ya, bukan ketakutan yang berlebih, tapi rasa takut itu membuat kita sadar betapa kecilnya kita, betapa kita tidak berdaya, betapa kita selama ini bersandar pada kepastian teknologi, finansial, dan lain sebagainya yang ternyata Tuhan tunjukkan kita tidak
itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Dan ini semua menjadi wake up call bagi kita. Bukan kita untuk ketakutan, tapi kita saat ini kita perlu berefleksi, merenung bersama. Bukan menimbulkan ketakutan yang berlebih, tapi semakin sadar bahwa Tuhan sungguh dekat. Dan inilah kesempatan kita untuk bertemu, berjumpa, berjalan dengan Allah kembali, membangun iman dan relasi kita. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini kita bersama belajar bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, seperti anak-anak angsa tadi yang beriman, percaya kepada orang tuanya, ketakutan itu tidak hilang serta-merta. Anak-anak itu harus tetap menjalani terjun bebas, menghadapi batu-batu yang keras. Tapi ketika percaya, sekalipun menakutkan, sekalipun mengerikan, kita dapat melewatinya. Kita dapat menghadapi ketakutan itu karena kita tahu kita punya Allah yang menerima kita apa adanya, siap menantang kita ketika kita jatuh, ketika kita terluka. Ia siap mengobati kita, siap menuntun, mendampingi perjalanan kita yang tidak mudah, dan mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita ketika kita sungguh putus asa dan letih dan lesu. Allah kita sungguh luar biasa. Lalu apalagi yang kita takutkan? Itu keberanian kita untuk menghadapi hidup. Oleh sebab itu, mari kita jalani kehidupan kita bukan diliputi rasa takut, tapi dengan berani. Karena kita sadar kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hidup bersama dengan kita. Tuhan yang luar biasa memberikan keberanian kita bagi kita dan memampukan kita untuk menjalani hidup sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman menurut perjanji baptisan kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita kembali menyatukan hati kita. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa, yang mau menyediakan ruang bagi kami. Kami yang letih, kadang putus asa, lemah, ketakutan menghadapi kehidupan ini. Engkau berikan ruang untuk berjumpa dengan Engkau, bertemu dengan Engkau, dan merasakan kasih-Mu secara langsung. Kami juga bersyukur ketika Engkau memberikan teladan hidup, memberikan jalan bagi kami, memberikan kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami diberikan teman, berjalan bersama,
menghadapi kehidupan kami Bapa. Kami diberikan anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur juga Bapa ketika kami memohonkan kepada Engkau, Engkau selalu mendengar kami, dan Engkau selalu mengabulkan permohonan kami yang dialasi dalam nama-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Tapi Bapa, seperti yang Tuhan Yesus sendiri ingatkan bagi kami diminta untuk memiliki iman, memiliki percaya, rasa percaya. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menguatkan kami, menguatkan iman kami di tengah badai kehidupan yang saat ini kami hadapi, pandemi yang saat ini kami bersama hadapi. Kiranya kami boleh terus berkomitmen membangun relasi kami lebih dekat lagi dengan Engkau, membangun komitmen untuk terus menjaga relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, dengan keluarga kami, dengan sanak saudara kami, dan juga dengan mereka yang ada di lingkungan kami. Bapak, pula kami berdoa untuk kondisi saat ini Bapak, pandemi yang kami tidak tahu kapan harus berakhir. Kiranya Tuhan yang jamah hati kami, Tuhan yang sentuh hati kami, agar kami boleh terus merasakan kedamaian. Sekalipun kami bingung, sekalipun kami mungkin takut dan gelisah, berikan damai-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh terus melewati hari-hari dengan sukacita. Bapa yang dalam surga, kami ingin juga berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19 saat ini Bapa. Mereka yang sakit, mereka yang terbaring lemah di rumah sakit, mereka yang harus mengisolasi diri di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkaulah tabib yang menyembuhkan. Engkaulah tabib yang berkuasa atas hidup kami. Tolong mereka ya Bapa. Pula bagi kami yang terdampak, baik secara ekonomi, secara spiritual, secara mental, Tuhan tolong kami, agar kami boleh bangkit dari kesulitan yang kami hadapi saat ini. Kami boleh membangun kehidupan kami kembali, menemukan normal yang baru di tengah kondisi saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau merasakan ketakutan-ketakutan kami. Tapi kami percaya Engkaulah rekan di sepanjang embara kami. Embara kehidupan ini, kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Engkau. Bantu dan tolong kami. Pula kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini Bapa, agar kami boleh terus menyatukan hati, terus bekerja sama dan bukan saling tuduh dan saling tuding. Kiranya kasih-Mu saja yang boleh mendasari para pemimpin-pemimpin dunia, para pemimpin bangsa kami. Pula kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang kami ingat di dalam hati kami, sedang sakit apapun kondisinya Bapa. Kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang dampingi mereka, Tuhan yang hibur hati mereka, melalui saudara-saudara, melalui anak, istri, melalui para medis, semuanya Bapa, agar mereka boleh terus merasakan kasih-Mu. Dan ketika mereka pulih, tidak hanya secara fisik, mereka boleh pulih secara spiritual. Mereka boleh pulih dengan keyakinan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Bapa, kami ingin juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh
orang terkasih mereka. Ada keluarga Pak Agus, keluarga Pak Kris, keluarga Bu Siwi, dan juga keluarga Bapak Neborhu. Kiranya Tuhan yang berikan semangat, yang memberikan kekuatan di tengah duka yang mereka alami saat ini. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Ini segala doa dan permohonan kami alaskan dan kami serahkan di dalam nama Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan rencana kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Jemaat kekasih Tuhan, kini saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua cara untuk menyampaikan persembahan. Yang pertama, kita siapkan amplop persembahan kita, dan pada waktu ritual pengumpulan persembahan, amplop itu kita taruh di sebuah tempat tertentu. Kita kumpulkan amplop-amplop dari minggu ke minggu. Nanti pada waktu kita beribadah lagi di gedung gereja, kita bawa semua amplop lalu diserahkan ke GKI Bogor Baru. Yang kedua, persembahan dapat juga dikirim ke gereja melalui transfer ke nomor rekening BCA cabang Juanda Bogor dengan nomor account 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Atau bisa juga dengan cara lain. Persembahan ini akan dikelola oleh gereja untuk melakukan panggilan gereja, meneruskan misi Kristus bagi dunia. Mari kita mengiringi persembahan ini dengan memuji Tuhan. Hidup kita yang benar. Mari jemaat kita berdoa sambil berdiri. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan bagi kami. Tiada habis-habisnya berkat yang kebaikan-Mu yang kami rasakan, sekalipun di masa-masa sulit yang tidak menentu seperti sekarang ini. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur atas segala peristiwa yang boleh terjadi. Pada saat ini kami membawa ungkapan syukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan. Sertai dan bimbing orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat daripada-Mu boleh menuntun kami untuk terus melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu.
Amin. Teruslah berjuang menjalani embara kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita sekalian. Tekadkan keyakinan, bulatkan keberanian, berimanlah tetap teguh, dan sandarkan pengertian pada hikmat dari Tuhan. Jangan kegelisahan menguasai diri kita, tapi biarlah Tuhan yang menguasai kita, supaya kita dapat terus berjalan dengan berani dalam embara hidup yang masih tersembunyi bagi kita sekalian. Mari kita menyanyikan Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir mata masih jauh. Ku tangan Tuhan, pengertian tak ku tahu. Apa jalanku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nantiku berbahagia apabila terangmu tampak dengan kebenaran. Mari kita pergi dimanapun kita diutus dengan menerima berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah bagi kita dan memberikan daya upaya untuk kita terus berjalan di tengah situasi yang tidak menentu, serta memampukan kita untuk tetap berkarya bagi sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.